Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bahwa hari kiamat akan tiba, bagian daripada rukun iman, keyakinan tentang tiang-tiang Islam yang kokoh ini ada 6. Di antara tiang itu adalah meyakini bahwa dunia ini akan berakhir. Ada setengah manusia yang mengatakan bahwa kiamat tidak akan ada. Namutu, kami hidup, wa nahya, kami mati, wa ma yuhlikuna illa dahar. Yang membinasakan kami hanyalah masa sahaja. Tidak ada Tuhan yang mengatur dunia. La ilaha illallah. Kita diajarkan tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan antu'mina, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, hari kiamat. Wa tu'mina billah biqadri khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Rukun iman yang kelima adalah meyakini bahwa akan adanya hari kiamat. Iqtarabatis sa'at wa syaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat, matahari terbelah. Yang melihat ini bukanlah orang Islam, tapi justru saudara-saudara kita sesama manusia yang tiada seakidah dengan kita. Mereka melihat ternyata dunia sepertinya bulan memanglah nampak pernah terbelah. Salah satu mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya antara sesama manusia yang yakin dan tak yakin, yang percaya dan tak percaya. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang amat sangat besar. Tentang apa itu? Bahwa dunia akan berakhir dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet ini akan hancur, berhamburan seperti tasbih yang putus benang, putus tali, jatuh ke bawah. Wa idzal biharu fujirat, ketika air di lautan akan naik ke darat. Sekarang kita mengenalnya dengan istilah tsunami. Itu hanya bagian kecil saja daripada gambaran hari kiamat. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang di dalam kubur akan bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ketika itulah manusia baru sadar tentang apa yang sudah dia lakukan dan apa yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dunia akan berakhir. Teori-teori orang modern pun berkata bahwa ada meteor besar yang akan bertembung dengan dunia ini, akan bertembung dengan alam semesta ini, dan semuanya akan hancur. Bahkan mereka sendiri pun yang tidak seakidah, sekeyakinan dengan kita pun meyakini bahwa dulu ada predik dunia akan kiamat tahun sekian. Tapi berbicara tentang hari kiamat, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Bila mereka bertanya kepadamu tentang kepadamu wahai Muhammad SAW tentang hari kiamat, qul, katakanlah, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia di akhir zaman, di akhir dunia ini? Maka ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, yang kita kenal masyhur popular dengan nama Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Diriwayatkan dari sahabat Nabi, as-sahabi al-jalil, sahabat Nabi yang mulia bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Inna min alamatis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, sikap manusia di akhir zaman itu nanti bagaimana? Maka di situ disebutkan di antaranya adalah nuzi'al ilmu, dicabutnya ilmu, wa zaharal jahlu, dan muncullah kejahilan. Mereka bukan jahil dalam bidang ekonomi, bukan jahil dalam bidang medical, bukan jahil dalam bidang perundang-undangan, tapi jahil dalam bidang agama. Oleh sebab itu banyak orang yang berilmu dalam bidang dunia, tapi jahil dalam bidang agama. Innal ilma la yuqbadu la yunza'u intiza'an. Ilmu itu tidak dicabut seperti tercabutnya pokok kayu dengan akarnya dari dalam tanah. Akan tetapi bagaimana ilmu itu dicabut? Biqabdil ulama, dengan meninggalnya para ulama. Ketika ulama meninggal dunia, maka tercabutlah ilmu. Oleh sebab itu, bila masih ada lagi orang alim, para habaib, para tuan guru, tuan syekh yang menebarkan ilmu pengetahuan, maka datanglah. Dulu kita mungkin agak bingung, bagaimana mungkin orang yang berilmu
tidak muncul, tidak hadir ke hadapan. Tapi yang tampak di hadapan manusia hanyalah orang-orang yang jahil. Bagaimana mungkin orang jahil boleh ditonton orang banyak? Masya Allah, tabarakallah. Di zaman, akhir dunia ini semuanya terjawab. Hari ini orang jahil boleh berbicara. Dia boleh berbicara, dia boleh explore, dia boleh share melalui internet. Apapun yang dia katakan akan ditonton oleh orang banyak. Menunjukkan kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW, kathural jahlu, kejahilan akan merata-rata di atas muka bumi. Bahkan mungkin orang yang alim, yang berilmu, karena tiada pandai berbicara, dia tidak akan dipedulikan orang. Tapi orang yang jahil, tapi dengan caranya yang baik, dengan manage yang baik, maka dia akan tampil, dia akan nampak, dia akan muncul, dia akan di-share oleh semua manusia. Dia mungkin akan banyak follower, mungkin akan banyak viewer. Oleh sebab itu maka yang kita minta adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, meminta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, dalam pendengaranku cahaya, wa fi basari nura, dalam pandangan mataku cahaya. Sehingga dengan cahaya itu kita boleh membezakan mana yang hak, mana yang batil. Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan padaku bahwa yang hak itu adalah benar, warzuqna ittiba'ah, berikan aku pula kekuatan untuk mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batila, tunjukkan padaku bahwa yang batil itu adalah salah. Warzuqna ijtinabah, berikan kekuatan untuk menjauhi kebatilan. Maka manusia di akhir zaman ini bercampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Siapa yang boleh membezakannya? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya, Allah berikan dia nampak cahaya yang boleh membezakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang bengkok, mana yang lurus. Maka di akhir zaman, bila sesiapa tiada pegangan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kamu tak banyak, kata Nabi SAW, 2 perkara saja. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang teguh kuat yang 2 ini, lam tadillu abada, maka kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Maka beriman kepada Allah, berpegang kepada sunnah Rasulullah penting. Tapi yang paling penting adalah mengikut orang-orang yang benar. Wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Bila tidak tahu, fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, bila kamu tidak mengetahui. Siapa yang kita ikut? Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra, ikutilah mereka yang menegakkan agama Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, mereka tidak meminta balasan, mereka tidak meminta ucapan terima kasih. Yang mereka harapkan hanyalah balasan, libtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap manusia di akhir zaman ketika akan dekatnya pada hari kiamat itu? Di antaranya adalah yurfa'ul ilmu, ilmu sudah diangkat. Kalau sudah ilmu diangkat, apa yang terjadi? Maka wa yazharul jahlu, maka yang hadir, yang tampak hanyalah kejahilan. Jahil dalam bilang agama, jahil tentang mengenal Rasulullah SAW, jahil untuk mengetahui mana yang hak dan batil. Kalau sudah kejahilan muncul, wa yafshu zina, maka na'udzubillah, zina merata-rata. Sebab manusia tidak lagi memperhatikan pandangan matanya. Ada zina mata, ada zina tangan, ada zina hati. Wa yusaddiquhul faraju, maka apa yang terlintas di hati selepas dia tampak di mata akan dilakukan oleh kemaluan. Maka kita mesti menjaga ini semua, kerana bukankah dari dulu juga sudah ada zina? Bukan dari dulu juga sudah dikatakan dalam Al-Quran, la taqrabu zina, betul. Tapi manakala akhir-akhir menjelang dekat hari kiamat itu, begitu senang dan mudahnya orang untuk saling kenal mengenal. Bila dulu Nabi berkata, la yaqbuluanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin, hari ini orang begitu senangnya untuk berkenalan, untuk tahu di mana tempatnya, di mana rumahnya, dia di mana tempat dia duduk, di mana boleh bersama. Oleh sebab itu bagi yang sudah melakukan taubat kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada seseorang yang khilaf melakukan perbuatan dosa. Tsumma yatatahhar, setelah itu dia mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, selepas itu dia salat sunat taubat 2 rakaat. Yusalli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, setelah itu dia beristighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alangkah baiknya lagi membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
illa ghafarallahu lah. Maka Allah mengampunkan segala silap salah dan dosanya. Setelah itu apa yang terjadi? Maka yang paling mengkhawatirkan adalah wa yushrabul khamru. Orang meminum khamar. Induk dari segala dosa adalah khamar. Ada seorang yang ditawarkan dengan 3 perbuatan. Yang pertama membunuh, yang kedua berzina, yang ketiga minum khamar. Dia pikir-pikir kalau membunuh ini dosa besar. Lalu melakukan perbuatan zina nanti akan melahirkan anak, lalu kemudian orang akan tahu ini pun dosa besar. Lalu dia pilih yang paling ringan adalah minum khamar. Ternyata setelah dia minum khamar, hilang ingatan, hilang akal, bangkit nafsu, dia berzina. Setelah dia berzina, datang rasa takutnya, lalu akhirnya dia pun membunuh. Kunci pintu masuk dari segala dosa adalah khamar. Sejak dulu orang sudah minum khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibuh. Kenapa disebut akhir-akhir zaman, ujung-ujung masa dunia itu zina dan khamar merajalela? Karena hari ini mata kita melihat. Ternyata kalau dulu orang minum khamar saja, yaitu anggur yang dikeluarkan airnya, lalu kemudian melalui proses fermentasi selama 7 hari, 8 hari, lalu kemudian mengeluarkan buih, datanglah khamar, lalu kemudian dia minum, dia mabuk. Tapi hari ini tidak setakat khamar saja, sabu-sabu, narkotik, semua ada, merusak akal manusia. Padahal Islam datang, di antara tugas kedatangan Islam adalah hifzul aql, menjaga akal. Maka yang merosakkan akal ini diharamkan dalam Islam, bahkan dia dimasukkan dalam, menyebabkan orang boleh terhukum di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Oleh sebab itu maka ketika di akhir zaman, orang mestilah lebih menguatkan kebersamaan. Watawasau bil haq, watawasau bil haq, saling memberikan nasihat, tazkirah. Fadzakir, berikanlah peringatan. Inna fa'ati dzikra, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi umat manusia. Di akhir zaman, ketika orang tiada berpegang, maka anginnya kencang, ombaknya kuat, dipukul ombak dihempas gelombang, batu karangnya tajam. Maka sampan kalau tidak dengan nakhoda yang kuat, tidak dengan layar yang kokoh, maka dia akan hanyut. Dan ketika hanyut di dunia ini, mungkin sekejap saja, tapi akibat yang akan dia terima di akhirat, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Maka tidak ada jalan lain kecuali wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebenaran dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling tolong menolong dalam permusuhan. Bersahabat, berkawan, berjiran, pertahankanlah bila persahabatan, pertemanan itu membawa kepada jalan Allah. Ada grup-grup WhatsApp, pertahankan bila grup itu mengingatkan kita tentang sholat berjamaah. Pertahankan bila grup itu membuat kita jauh dari perbuatan maksiat dan dosa. Bila ada seorang kawan, seorang sahabat melarang kita daripada perbuatan zina, melarang, mencegah kita daripada perbuatan khamar, narkotik, dadah, maka selamatkan. Itulah salah satu yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam diajarkan, dalam ibadah, dalam salat sebelum salam kita diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, selamatkan aku dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, selamatkan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, selamatkan dari azab hidup wal mamat, dan mati. Apa yang dimaksud dengan azab hidup? Huru-hara pada hari kiamat. Sebelum hari kiamat datang, ada orang yang sedang dalam azab tapi dia tidak merasa dalam azab. Yang mengerikan adalah ketika kita diberi umur panjang, diberikan badan sehat, diberikan anak, diberikan keluarga, diberikan nikmat besar, tapi sesungguhnya semuanya tidak membuat kita dekat kepada Allah. Diberikan nikmat yang banyak tapi justru kita lupa dan lalai mengingat Allah. Diberikan kita kereta yang mahal tapi justru kita membuat lebih jauh daripada rumah Allah. Diberikan kita harta yang banyak tapi bukan membuat kita lebih peduli kepada anak yatim, tapi dengan harta itu kita justru jatuh dalam golongan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan, membiarkan anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memberikan makanan kepada fakir miskin. Betapa dengan banyaknya harta bukan selamat, tapi justru kita termasuk dalam orang yang mendustakan agama. Mereka mendustakan agama bukan yang mencuri, bukan yang berzina, bukan yang mabuk, bukan yang minum khamar. Mendustakan agama adalah orang yang tidak peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Hari ini kita lihat di akhir zaman, orang berlomba-lomba untuk alhaqumut takatsur, saling membanggakan diri, banyak harta, banyak anak, banyak jabatan, banyak kuasa, banyak semuanya, tapi kering dalam iman, sepi dalam bersahabat dengan orang-orang yang baik. Oleh sebab itu maka di akhir zaman
banyak cabaran-cabaran, banyak godaan-godaan. Yang paling diperlukan adalah kekuatan iman dan Islam. Al-ibadatu fil haraji, orang yang tetap beribadah istiqamah di akhir masa, di akhir zaman. Kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna al-harj? Al-fitan. Apa makna al-fitan? Al-qatl. Banyaknya pembunuhan, banyaknya peperangan, banyaknya konflik, tapi dia tetap juga beristiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Rabbku, Tuhanku adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dengan itu. Apa yang diberikan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat. Lalu apa kata malaikat kepada mereka? Allah takhafu, jangan kau takut wahai orang yang istiqamah. Wala tahzanu, jangan kau sedih wahai orang yang istiqamah. Kenapa jangan takut, jangan sedih? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu sudah diberikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya mestilah istiqamah. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati. Kalau mereka istiqamah di akhir zaman ini dengan cabaran, dengan godaan yang begitu banyak, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kami akan berikan mereka ma'an, air ghadaqa. Bila mereka minum air itu mereka tidak akan haus. Dua maknanya. Nanti di akhirat mereka akan minum dari telaga Al-Kautsar, tidak akan haus. Di dunia mereka tidak akan haus dengan iman dan Islam. Mereka tidak akan haus kerana perbuatan maksiat, akan terhindar, terjauh daripada mereka. Inna salata, orang yang istiqamah dalam ibadah salatnya dengan khusyuknya, menjaga wuduknya, menjaga awal waktunya, tanha anil fahsya wal munkar. Itulah yang akan menjaga dia, akan menjadi benteng bagi dia. Bila dulu orang membangun benteng yang kokoh, yang kuat dari batu, dari besi supaya musuh tak masuk menyerang, maka apa benteng kita? Benteng kita adalah dengan salat. Inna awwala ma yuhasabuhil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali nanti akan ditanya adalah salatuhu. Serahkan diri kepada Allah. Besar cabaran ini, tapi lebih besar lagi karunia Allah. Katakan di hadapan Allah, Allahu Akbar. Serahkan kepada Allah. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah. Semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita berkata, la haula, tiada daya, wala quwata, tiada upaya, illa billah, kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir zaman, di akhir ujung dunia, banyak cabaran dan godaan, insya Allah umat ini akan tetap kuat janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak pernah ingkar janji Allah. Maka kalau sudah berjanji, Allah akan pegang janjinya. Allah akan tolong orang yang menolong agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama ini, yang surkum, Allah akan menolong. Wa yuthabbit aqdamakum, akan mengokohkan kaki pada saat semua kaki tak lagi kuat berhadapan dengan cabaran. InsyaAllah Allah akan menolong kita. InsyaAllah Allah akan memberikan kebaikan. InsyaAllah berniat baik, berfikir baik, berbicara baik, berbuat baik, maka Allah akan sentiasa memberikan segala kebaikan-kebaikan. Kebaikan hidup, kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, berikan pula kebaikan di akhirat, dan yang paling penting adalah waqina azabannar, selamat daripada azab neraka jahannam.